screen time kita gimana, dan itu hal-hal yang bakal disajikan di sana gitu ya, dari for your page itu kan, FYP itu kan. Nah itu kan juga sebenarnya strategi juga yang dilakukan oleh paslon, banyak paslon, bagaimana kita menyimpan buzzer di sana. Dan aku pun sebenarnya banyak banget apa ya yang mempengaruhi ketika, apalagi kalau kita lihat sistem gitu, kampanye sekarang pakai khususnya dalam TikTok gitu, bagaimana kita menentukan opini masyarakat itu selalu di komenan yang paling atas dengan like yang paling banyak. Nah itu tuh hal-hal juga sebenarnya itu cara yang pintar, menurut aku cara yang pintar. Kalau sebagai buzzer cara yang pintar gimana kita mempengaruhi opini masyarakat, karena cenderung kita aja ketika lihat kita opini kita nggak setuju sama video ini misalkan, ataupun setuju, tapi kita lihat kaum komentar yang paling atas, yang paling rame, ternyata yang nggak setuju, kita bakal berpikir lagi dan apakah yang salah gitu dengan pikiran kita. Dan itu yang dilakukan sekarang itu, mau di platform Twitter, platform TikTok khususnya, dan Instagram, itu ada hal-hal yang menurut aku hal yang cerdas gitu. Tapi bagaimana jangan sampai melakukan penyesatan opini ataupun akhirnya kalau kemana-mana sampai doxing kepada orang-orang yang sepakat dengan argumen kita gitu kan. Ada yang sampai doxing kemarin, sampai dibuka lah istilahnya kerjanya di mana dan sebagainya. Jangan lah gitu. Kita main fair-fairan ketika kita berpolitik, ketika istilahnya politik ini kita harus saling menghargai gitu kan. Malahan yang menjadi titik berat di sini tuh kita jangan sampai kita nggak satu paham, kita musuhan, kita menanda. Itu kan itu yang harus benar kita rawat tuh, bagaimana kita menghargai perbedaan argumentasi di sana. Tetap bisa, maksudnya dalam banyaknya perbedaan, dalam banyaknya perbedaan pendapat, perbedaan pilihan gitu, gimana caranya kita tetap bisa menjaga kesatuan. Bagaimana caranya kita bijaksana lah. Ada isinya ya? Ada isinya. Ada isinya. Kita cari isinya. Gitu. Tapi patut diakui ya, kalau aku boleh menilai gitu, dari dinamika atau proses kampanye kemarin gitu, memang paslon biru memang patut aku akui. Manchester City apa? Yang biru apa? Mau Gibran. Manchester City. Aku patut menilai ya, maksudnya patut mengakui bahwa memang cara berkampanyenya dari yang mengandalkan teknologi AI itu cukup masif. Ya masih besar. Ya, cukup bisa dihargai gitu, cukup dari. Ya walaupun kalau dengan AI kan banyak diprotes, karena kan aku juga satu pelaku yang kerja di dunia kreatif dan sebagainya. Ketika ya maupun pejabat manapun lah, nggak calon presiden, ketika dia menggunakan AI gitu, orang-orang yang tadi kerja di desain dan sebagainya, istilahnya itu aku juga ngerasain asa kurang serak gitu istilahnya. Ketika dia maksudku masih banyak artis-artis yang bisa melakukan hal itu tersebut gitu, dibanding kita menunjukkan AI di sana gitu ya, khususnya gitu. Ya gaya kampanye serupa kan dilakukan juga oleh berbagai paslon sebenarnya, bukan hanya paslon. Ya walaupun mungkin 02, cuman starnya mungkin starnya berbeda. Tapi yang semua paslon hampir sama pasti. Hampir sama. Enggak, maksudnya intinya aku menikmati semuanya sebenarnya gitu. Jadi lebih ke menikmati semuanya sebenarnya. Ya, punya pesan-pesan disampaikan. Iya, ada perkembangan dari proses kampanye tahun lalu gitu maksudnya. Bantuin lah gitu ya. Nikmat lah pokoknya. Kayak kampanye gitu. Apalagi kalau kita ngomongin kampanye kemarin itu kan aku bener-bener ngikutin kayak dari proses kampanye dari tiap-tiap masing-masing kubu gitu, di mana emang ada mereka punya fokusnya masing-masing. Ada yang masih biasa satu media. Live TikTok itu patut diakui juga. Nah, itu live TikTok. Muktahir lah. Buzzer TikTok juga itu hal-hal yang menurutku mereka berperan di sana tidak langsung kan. Menggunakan media yang memang paling dekat dengan masyarakat. Betul, masih. Apalagi kan sajian-sajian video itu kita lebih istilahnya nggak terlalu kita mengawang-awang gitu. Berbeda dengan yang mungkin cuma sekitar suara aja. Kan kalau kayak kita pesan suara ditambah visual kan kita lebih jelas ya, maksudnya pesannya yang disampaikan gitu. Ya ditambah fakta pemilih kita adalah Gen Z yang kebanyakan main scroll TikTok seharian. Ya makin-makin gitu, tiap hari setiap scroll kan lihatnya apa? Politik lagi, pilpres lagi, kampanye lagi. Nah kalau saya itu tahun ini berbeda gitu malah. Saya dari Instagram. Apa ya? Di Instagram. Tapi kalau aku di Twitter malahan. Jadi aku bener-bener ya tahun ini tuh TikTok ini pengen aku bersihkan gitu, mau dari paslon manapun gitu. Sejujurnya gitu ya. Karena apa yang buat perbedaan antara TikTok, Instagram atau X atau Twitter itu? Apa? Ya apa? Aku nanya. Nggak, yang aku rasa ini. Tapi yang benar-benar ya kalau buat TikTok tahun ini benar-benar aku nggak pakai. Jadi serius ketika ada berbau politik aku langsung di apa istilahnya? Bukan yang ini salah itu. Di hide. Karena benar-benar aku pengen TikTok ini sebagai sarana hiburan aja gitu. Berbeda sama Instagram atau sama Twitter X yang hari ini dipakai juga buat kampanye politik. Karena mungkin kalau misalkan TikTok dan Instagram tuh
kalau digunain buat berpolitik gitu ya, mungkin bisa lebih disalahgunakannya bisa kemungkinannya lebih besar daripada X mungkin gitu. Kalau X itu kan lebih pendapat langsung atau Twitter tuh gitu maksudnya? Ya, secara opini kalau ke di X kan kita bisa, tapi tetap aja ketika ada buzzer juga di sana, misalnya kan kalau kita lihat di sini kan kampanye kebanyakan pakai influencer, ada sebagai pakai influencer, dan itu juga kan berpengaruh juga. Mau di X juga ketika yang ngomongnya influencer pun, ketika orang-orang yang sudah mengikuti dia, misalnya sebagai penggemar dia bakal juga terpengaruhi gitu, terlepas dari platform manapun gitu, mau di X, mau di TikTok, mau di Instagram gitu, mereka juga punya porsinya masing-masing. Jadi kalau Kang Yama intinya TikTok mah hiburan tuh buat hiburan, diambil pusing sama yang lain ya gitu. Benar, karena semua media sosial yang aku punya penuh politik kecuali TikTok. Pusing soalnya kalau nggak ada hiburan. Di YouTube pasti searching kalau politik, debat, kalau nggak debat pasti review debat, pusing ya kan. Harus ada platform, dan aku kebetulan maunya TikTok gitu, karena aku bener juga yang salah satu penikmat TikTok gitu, yang sering scroll, lihat dan sebagainya, itu aku pakainya TikTok gitu. Mantap. Kamu? Sama sih tadi pemanfaatan platform tadi dalam bentuk inovasi kampanye, penggunaan sosial media juga nggak kalah ramai dengan yang di lapangan ya gitu. Tapi kalau kita lihat fenomenanya, rata-rata kan ini nggak ada data resminya sih, saya nggak tahu, cuman kan banyak penyelewengan atau banyak yang hoax itu kan paling tersebar dua. Gak harus detail kok datanya, bukan debat capres. Iya, TikTok atau ya nggak akan disuruh tanya. TikTok atau Facebook biasanya. Nah di TikTok ini kenapa mungkin Bang Irham juga selain karena pengen hiburan menghindari informasi dari TikTok, karena memang TikTok tuh gini Pak, kamu ngomong Billie Eilish dari Nganjuk juga orang-orang TikTok tuh percaya, kayak gitu benar gitu. Karena memang Hitler mati di Garut mungkin pada percaya. Jadi di TikTok tuh sangat rentan penyampaian informasi-informasi yang keliru gitu. Bagi transisi ibu-ibu yang dari Facebook ke TikTok ya, bapak-bapak gitu. Ya kayak gitu. Facebook, TikTok. Tapi kayak bener apa ya? Maksudnya di TikTok kan ada platform buat cek hoax dan itu kan. Maksudnya kayak Twitter kita lihat hari ini kan ada community community guidelines. Nah yang gitu. Kalau nggak di Instagram pun kadang-kadang kalau di zaman atau sih dia buat mengenalkan hoaxnya kayak gimana gitu, karena benar-benar informasi ketika pemilu kan semuanya masuk ya, maksudnya dari paslon manapun juga mau baik buruk semuanya masuk ke sana, dan itu kita caranya kan bagus-bagus kita gitu, mana yang kita menurut ini hoax yang enggak pun benar-benar kita harus bijak milih gitu di sana gitu. Lanjut mungkin ya, ini ada aman durasi apa? Nanti urusan editor. Dari 2 hari kan ya 2 jam. Iya. Dari tadi kan ngebahasnya soal Pilpres 02, Gibran lagi gitu. Sedangkan ya salah sendiri bikin masalah. Bukan aku nggak bahas. Mereka enggak kan tadi yang dipancing permasalahan yang melibatkan 02 ya. Mereka lah yang mention. Makanya ini mau saya sapuin dulu. Tergantung yang bertanya sebenarnya. Tergantung yang bertanya ya. Ini mau saya sapuin dulu sebentar. Nah, kan ada dinamika politik yang terjadi gitu yang lain gitu. Contohnya kan kayak salah satu kuatnya politik identitas yang dilakukan kampanye di masjid, kan gitu. Cuman nggak tahu kan pada akhirnya hal-hal seperti itu atau enggak kampanye-kampanye yang dilakukan itu pada akhirnya kan baik lagi ke perspektif masyarakatnya ya gitu kan. Cuman kan dari hal-hal yang dilakukan oleh Mas Anies gitu kan ya. Pada akhirnya timbul perspektif, wah ini mah politik identitas. Kenapa kampanye di masjid? Wah, naon jual Imam Mahdi gini gitu kan. Gimana tuh kalau kayak gitu? Enggak, entah ya kalau yang disurat dari Mas Anies bukan politik identitasnya, meskipun mangga interpretasikan masing-masing gitu. Karena kalau saya tuh melihat dari sosok Mas Anies ini, polemiknya tuh terjadi di awal pencalonan. Kan beliau asalnya tidak akan mengusung Gus Imin untuk menjadi wakil kan. Malah selanjutnya bongkar pasang di injury time yang akhirnya muncul narasi yang baru, pengkhianatan gitu. Wah, Mas Anies tuh udah mengkhianati Pak Prabowo, mengkhianati AHY gitu. Muncullah narasi tadi, karena betul yang harusnya koalisinya itu bersanding dengan Mas AHY, malah tiba-tiba di luar kesepakatan koalisi ya akhirnya milih Gus Imin sebagai wakilnya, yang mengakibatkan Demokrat ataupun partainya Mas AHY minggat dan merapat ke kubu 02. Kalau untuk politik identitas yang dilakukan Mas Anies kayak tadi narasi Imam Mahdi, kampanye di masjid, entahlah ya gitu. Itu kan bisa dicek sendiri
keabsahannya sama teman-teman. Ini mah saya menyebutkan apa yang bisa yang terjadi yang fix gitu. Kalau misalnya masih, tapi betul sih Mas Anies itu tidak bisa lepas dari pilgub beliau di 2017 lawan Ahok itu sulit melepasnya sampai tahun-tahun kedepannya. Harus ada rekonsiliasi, biar terlepas itu harus ada rekonsiliasi sih antara Mas Anies dan Ahok. Jadi narasi politik identitas itu bisa terhenti lah. Boleh dicoba ya buat 2024. Anies sama Ahok udah gini aja. Ya sih benar apa. Dua-duanya kan selalu berbicara soal yang penting kesatuan negara, sedangkan narasi-narasi yang disampaikan itu mengandung perpecahan gitu. Udah coba aja gitu. Damai. Iya, damai. Jadi capres cawapres kan maju. Ya aja itu 2029. Kalau masih ada yang milih. Gitu. Kang Yang gimana Kang Yang? Tadi ya. Benar enggak itu teh hal-hal yang seperti itu teh? Tadi sih aku ada juga bagian ya tadi ini tuh termasuk efek juga yang masih Mas Anies itu Mas Anies Anies yang dia lakukan gitu kan, Anies yang telah dilakukan di Gubernur Jakarta yang dulu kan ketika pemilihan gitu. Maksudku tadi aku nyinggung di awal juga ya masih banyak juga yang terjadi gitu dari apa yang dia lakukan itu, politik yang kemarin dilakukan yang terasa juga sampai sekarang. Aku kayak lihat aja kemarin banyak juga yang terpecah malahan tadi antar karena berbedaan pendapat yang beda kan sama keluarganya terpecah itu kan beneran terjadi di pemilihan gubernur yang pilgub di pilgub zamannya Anies kan. Ya. Nah menurutku itu juga yang sangat mempengaruhi juga di sana dan itu hal-hal yang betul sulit lepas gitu yang dilakukan. Makanya ketika yang terjadi mungkin ketika tadi melakukan kampanye di masjid yang sebagainya ya walaupun dia sebagai muslim ya dia melakukan itu tapi kan harusnya ada hal-hal juga yang maksudnya dibatasin gitu karena tadi gitu ada label yang udah dia dapatkan gitu, malahan ya tadi gitu dia bisa tapi anehnya juga sih yang aku lihat ya gitu ya hal-hal tersebut tuh di labeli ketika masyarakat kalau mah ini penting. Dilanjut sampai mana? Nah pokoknya ya tadi itu dari Mas Anies. Mas Anies. Ya gitu kan. Yang menurutku ya agak dibatasi lah maksudnya hal-hal yang iya. Karena apa ya menurut aku sama kok maksudnya paslon yang lain juga sama-sama biasanya beragama yang sama kok. Maksudku ya mungkin tadi kecenderungan lagi balik mungkin dari kita lihat dari pemilih politiknya Anies gitu kan dicenderungnya ke orang-orang seperti apa dan itu terkotak-kotak akhirnya kan yang aku lihat itu sekarang ternyata banyak ada stigma yang milih ini mah ini yang milih itu akhirnya yang terstempel gitu malah ketika ada orang-orang istilahnya yang nggak terlalu apa ya jadi yang orang yang netral nggak terlalu ini pasti mikirnya kesana ini mah terlalu berlebihan sebagainya gitu. Jadi kalau aku pribadi jujur ya sangat tidak gitu untuk politik identitas aku pribadi ya gitu karena karena yang aku takutin maksudnya bukan berarti aku memihak ke paslon lain gitu ya nggak apa kalau lah gitu jadi karena memang si politik identitas itu gimana ya pertama tadi nimbulin perpecahan karena setiap pendapat yang dikuatkan sama keyakinan itu kan bahaya gitu terus kayak yang seharusnya masyarakat itu seharusnya tersakiti gitu ngelihat agamanya dijadiin alat komoditas politik gitu kan hal-hal seperti itu tuh seharusnya tidak boleh terjadi gitu paling nggak banget lah gitu aku sama politik identitas gitu apalagi dan ini dilakukan Anies kemarin nggak kata betul apalagi yang iya gitu betul karena apa ya yang aku rasain itu karena terlalu jenuh lah dengan politik kemarin itu karena aku orang yang merasakan juga kan efek dari politik tahun kemarin kayak cenderung kita untuk berpikir ketika kita terlalu di kotak-kotak itu menurutku jadi nggak ada kebebasan di sana gitu makanya tadi ya udah kita coba mungkin beberapa kali depan ya bagaimana orang-orang yang di sini ya kita kuatnya ya udah kita adu visi misi aja di sana gitu. Kayak gitu dari ya udah kita adu mungkin inovasi lagi gitu inovasi yang sebagainya gitu jangan bawa-bawa istilahnya jangan terlalu apa tadi sebutnya memihak terhadap identitas tadi yang sebut identitas ayolah kita coba gitu karena kan masyarakat Indonesia hari ini banyak banget gitu kan nggak cuma dalam satu golongan aja yang ada di sini gitu ya terus kan yang aku takutin tuh kayak kalau secara detail lagi gitu ini
ini tuh kan negara demokrasi, negara yang sifatnya heterogen gitu, maksudnya nggak cuma umat muslim ataupun umat Kristiani dan agama-agama lainnya. Ya, dan agama-agama kan agamanya banyak. Takutnya kalau misalkan salah satu calon pemimpin gitu ya atau misalkan apapun yang memang mempromosikan dirinya dengan menjual salah satu agama, takutnya masyarakat yang berbeda keyakinannya, berbeda agamanya merasa tidak diperhatikan. Takutnya kan seperti itu. Artinya nanti timbul kecemburuan, pada akhirnya timbul perpecahan. Hal seperti itu sih sebenarnya yang ditakutin tuh. Jadi kesamaan rataan kan antar golongan. Gitu. Udah lagi kan kamu? Udah untuk tadi kan politik identitas banyak sepakat untuk menentangnya gitu. Cuman untuk pengaplikasiannya apakah itu benar terjadi atau tidak kan tadi ada sempat kita bahas juga kan. Ya udah berarti kalau seperti itu kita semua sepakat, tapi apakah benar dilakukan atau tidak kan dia masih harus di ini lagi gitu. Ada di Mas Anies ada, mungkin ya di Pak Ganjar ada, dan di TV kan gitu ya. Semuanya ada. Ada, tapi ya nggak aku lihat ada yang nyapuin soalnya. Aku bilang sendiri nyapuin sendiri. Aduh. Itu tugas moderator gak sih? Ya, jadi hampir semuanya akun hal tersebut ya, yang aku lihat ya. Yang tadi dari masjid ataupun tadi berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam agama, siapa yang nggak melakukan hal tersebut gitu. Mau dari 01, 03, menurut aku pasti melakukan tersebut gitu. Iya. Tapi bagaimana? Ya, kita ini kampung tersebut gitu. Apakah itu dari satu rame doang? Apakah ada? Bagaimana masyarakat sendiri yang menilai gitu? Apakah itu masuk politik identitas atau enggak gitu? Karena aku lihat setiap calon ngelakuin juga sama orang-orang yang berpengaruh dalam agamanya ya, untuk melakukan pertemuan. Tapi kalau misalkan secara konsultasi sama misalkan ustadz atau kiai-kiai gitu sebenarnya nggak masalah. Yang dimaksudkan kan narasi-narasi yang disampaikan kepada masyarakatnya. Betul. Oke, lanjut. Sapu terus. Sapu terus. Mas Anies, tolong dikurangi apa Anies ya politik identitasnya. Mungkin semua calon pemimpin, mohon maaf, kan Pak Anies aja. Itu sensornya nanti saksian deh. Yang selanjutnya soal efektivitas lembaga pengawas KPU ataupun Bawaslu gitu. Menurut Kang Hamu atau Diam gitu, transparansi hasil kan ini sempat ini nih, sempat ada isu-isu kecurangan di KPPS luar negeri. Ya. Nah, mengenai hal itu ada isu-isu juga kayak transparansi hasil pemilu di luar negeri itu kurang, makanya banyak timbul isu-isu kecurangan gitu. Nah, kamu yang jawab. Soalnya aku kurang ngikutin hal-hal yang kayak gitu. Soalnya aku belum nyampe ke luar negeri. Iya, masih di sini. Masih ya, sama sih. Belum sama aja. Makanya. Apa ya kalau buat kecurangan kita pisahin dulu ya yang disebut mana curang mana kelalaian gitu ya. Kalau buat efektivitas ke pengawas atau penyelenggara ini unik kan tadi disebutnya ada kecurangan di luar negeri dan faktanya juga tahu nggak daerah yang paling banyak golput di mana? Luar negeri. Iya kan? Di hampir 50% itu data 2019 sih. 50% pemilih itu ternyata tidak terhitung yang di luar negeri ya. Otomatis entahlah apakah pada malas ke KBRI buat nyoblos atau apakah memang ya udah nggak nyoblos gitu atau apakah tadi ada permainan tadi yang kita nggak tahu juga gitu. Nah makanya untuk efektivitas pengawasan pemilu sendiri untuk di berbagai daerah gitu ya khususnya gimana ya disebut curang tidak, tapi untuk disebut efektif atau tidak kadang kita belum bisa nilai bahwa kerja dari KPU itu bagus. Contohnya aja gitu, kayak petugas KPPS masih ada yang meninggal karena kelelahan. Karena apa? Banyak tugas yang terlalu diberatkan kepada mereka yang harusnya dengan bantuan tadi dan anggaran besar bisa di efektivitas lah. Oh ya, tapi perihal itu kan salah satu perubahan regulasi juga ya di jadi keanggotaan KPPS itu kalau nggak salah di tahun itu dibatasi usianya. Kurang tahu. Kalau dibatasi sih tidak, cuman dihindari konflik-konflik kayak kalau bisa jangan dari satu keluarga yang sama, itu ada kayak gitu loh kalau nggak salah. Soalnya kalau aku ngeliat data terakhir sih alhamdulillahnya memang masih ada yang meninggal, cuman kalau dilihat dari tahun lalu terminimalisir lah gitu, dengan maksudnya kalau aku yang nyampe ke aku tuh kayak anggota KPPS difokusin anak muda ya. yang ada, dan alhamdulillah tingkat yang meninggal tuh berkurang kalau nggak salah gitu. Aku tetap innalillahi. Tapi tetap innalillahi. Cuman kan apa yang menjadi peningkatan patut dihargai. Tadi sampai mana? Ya tadi untuk efektivitas, apakah penyelenggara pemilu dari pelanggaran
dari kan yang kita perlu lihat bukan hanya pilpres ya, pelaku-pelaku partai atau orang-orang partai, apakah ada serangan fajar di sana, apakah ada bagi-bagi sembako atau apalah gitu, salam tempel itu kan sebenarnya hal-hal yang dilarang tapi luput dari pengawasan, yang dilaporkan apakah ditindak atau tidak ataupun yang tidak terlaporkan. Ini kan banyak terjadi, saya yakin di beberapa daerah gitu, ini masih terjadi. Jadi makanya jika praktek-praktek ini masih terjadi, gak bisa penyelenggara bilang itu di luar kuasa kita, ya harus ada pengawasan lebih sih. Itu sih kalau saya lihat dari kekurangannya. Untuk kelebihannya maka ditambahin sama kalian. Ngomongin KPU kan ini mah ada beberapa pelanggaran yang dilakukan sama ketua KPU kan. Salah satunya kayak pelanggaran etik juga. Terus sama nggak tahu ya, yang pelecehan seksual kalau nggak salah aku update terakhir. Nggak tahu itu Cuma ada update terakhir mengenai hal itu gitu. Pernah kalau misalkan pelanggaran yang sifatnya memang menyangkut ke pemilihan umum tahun ini gitu, gimana pendapatnya? Kalau untuk siapa, Hasyim Asy'ari ya, si Pak Hasyim Asy'ari ini sebagai ketua KPU ini, kalau nggak salah, kalau yang tadi ya yang terkait dengan pelaku asusila atau pelecehan seksual saya kurang mendengar ataupun luput lah. Tapi kalau yang saya dengar tuh dia juga kena etik kan, gara-gara tadi akhirnya karena mengizinkan ataupun menerima berkas daripada pencalonan nomor 02, akhirnya beliau kena lah itu. Terus dilihat dari ketidaktegasan gitu, ketika melihat presiden kita ikut bagi-bagi bansos bersama menteri, ketika ditegur oleh salah satu rakyat ataupun beberapa rakyat, beliau bilangnya kadang-kadang normatif atau kadang-kadang ya hanya dinamika yang terjadi aja gitu. Bilangnya seperti itu. Mungkin dilihatnya dari ketidaktegasannya sih untuk si Pak Hasyim Asy'ari ini sebagai ketua KPU seperti itu. Begitupun Bawaslu. Jadi itu hal yang dilema sebenarnya kan ya. Tadi aku kan ngomongnya ya karena tadi ada relasi kuasa istilahnya kan ya. Karena tadi dari calon wapres ini kan ada hubungannya dengan presiden. Jangan tak sebutin aja gitu loh. Saya gitu. Ya kan saya udah jadi capres kan. Maksudnya jadi capres sekarang gitu ada hubungannya. Bapak kan. Nah, kan tadi berapa presiden dalam hal ini gitu kan. Oke. Ini kan maksud gua ada relasi kuasa di sini gitu kan. Karena kan tadi kan dari KPU dan tadi bagaimana apa ya istilahnya pemangku jabatan yang lainnya, ya secara tidak langsung pasti ada tekanan, bukan tekanan ya istilahnya. Ya karena sebagai presiden dan sebagainya itu pasti tetap juga mempengaruhi gitu. Mau itu pun lembaga manapun menurut aku ya gitu kan di sini gitu. Pasti ada yang namanya relasi kuasa di sana. Gitu. Oke. Itu kan KPU ya. Kalau misalkan sekarang ngomongin banyak dinamika yang terjadi, isu-isu yang terjadi, pelanggaran yang terjadi pun bahkan banyak itu di pemilu sekarang gitu. Kalau misalkan menurut Kang Hamu sama Kang Ian gitu, penegakan konsekuensi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu gitu yang di tahun ini gitu, apakah udah cukup tegas kah? Apakah masih banyak yang perlu diperbaiki? Atau misalkan pendapatnya sama kayak KPU yang tadi, maksudnya agak sulit untuk menaungi jutaan atau misalkan target pengawasannya gitu, apa gimana gitu? Kalau yang selama saya ikuti kan sanksi hanya sebatas teguran nggak sih? Maaf ya kalau koreksi salah. Cuman kalau saya lihat gitu kayak ada salah satu calon yang bagi-bagi susu CFD gratis gitu, dipanggil cuma siapa calonnya sebutin atau ini udah banyak di media. Politik identitas aku nyebutin Mas Anies, tolonglah. Kan udah tadi yang sering saya itunya yang sering saya. Anda udah nggak aman. Yang sering saya mention gitu, yang tadi sering saya mention. Ini nggak apa-apa, orang udah ada jejak digitalnya gitu kan. Beliau secara meyakinkan dan tanpa pengaruh apapun melakukan pelanggaran, betul dipanggil oleh KPU, diberikan sanksi memang, tapi hanya sebatas teguran gitu. Betul, sejauh ini pertanyaannya apakah teguran itu membuat jerat? Kalau saya pribadi saya anggap tidak gitu. Mungkin kalau kata masyarakat itu benar ya udah, tapi kalau saya pribadi mengatakan sanksi hanya sebatas teguran pun tidak. Artinya apa? Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh badan pemilu kita otomatis belum maksimal, sederhananya itu. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh Bawaslu oleh calon tersebut tadi yang belum disebutkan yang aku nungguin disebutin. Seharusnya apa? Maksudnya konsekuensi seperti apa selain teguran? Ada beberapa hal-hal yang selain teguran yang mungkin bisa lebih membuat jera gitu. Seperti misalnya apa ya? Bingung sih saya juga karena memang mereka tuh orang-orang yang ditempatkan di sana tuh kan cerdas. Otomatis sudah bisa memilah sendiri mana hukuman yang pas gitu.
Kalau misalnya teguran itu menjadi opsi yang paling cerdas menurut mereka, ya udah itu menurut mereka, tapi bagi saya mah tidak gitu. Gitu sih kalau saya. Mantap. Seru ya. Beram. Lanjut mungkin ya. Nah, Kang, itu kan tadi kita mau sedikit flashback gitu sama dinamika yang udah terjadi di masa kampanye pemilu atau misalkan proses pemilihan sampai proses pemilihan. Setelah itu kan belum selesai nih gitu, masih ada pada akhirnya ada 2 calon gitu yang tidak legowo dan tidak menerima akan kekalahannya. Kau percaya soal saya segitu? Ya. Kan ada yang kayak gitu. Karena tadi kan maksudnya banyak juga saja maksudnya dari secara sistem atau lain sebagainya gitu yang dilakukan ketika pra pemilihan atau pemilihan banyak juga yang menjadi ramai juga di sana kan itu kan hal itu bisa terjadi. Yang pada akhirnya kan dibawa sesuai apa ya sesuai prosedurnya gitu dibawa ke konstitusi gitu. Dengan beberapa tuntutan gitu mungkin. Betul. Ada aku nggak terlalu mengikuti atau mengetahui semua detail tuntutan yang terjadi, cuman kalau nggak salah misalkan dari 01 itu tuntutannya ingin pemilu ulang tanpa adanya dengan Gibran yang didiskualifikasi. Betul. Tapi Prabowo tetap dengan memilih calon wapres yang lain. Tuntutan dari 03 sama ingin pemilu ulang tapi tanpa pasangan 02. Nah itu gimana tuh? Untuk ini ya pengajuan ke MK untuk 2 pasangan yang kalah ini lebih ke ini sih orang mah, lebih ke mereka tuh mencoba memenangkan hati pendukung mereka gitu. Kan beliau berdua ini kan tidak 0% banget kan. Ada pendukung-pendukungnya yang setia gitu, yang militan. Kalau mereka menyerah di awal, udah saya mau menyerah, kan berarti sangat menyakiti hati pendukung mereka gitu. Makanya dilakukanlah intervensi ataupun memang ajuan ke MK tadi di paslon-paslon yang 1 atau 3 ini. Meskipun secara suara kan ini juga lanjut apakah ada kecurangan atau tidak, sangat sulit gitu kalau kita bilang kecurangan tapi suara yang menang 96 juta. Gimana caranya memanipulasi suara 96 juta? Kata saya mah mustahil. Jadi memang pure itu pilihan rakyat sih kalau saya. Mantap. Kalau kata saya meskipun ada beberapa hal yang harus disalahkan tapi sangat sulit memanipulasi 92 juta suara gitu. Dan 13 ini demi mungkin memenangkan hati pendukungnya yang masih ingin berjuang mengajukan tadi ke MK. Perjuangan lah ya. Betul. Saya ngedukung sesuatu tapi yang didukungnya mudah menyerah, kecewa juga kan? Benar nggak sih? Iya sih. Ya. Kamu juga kan? Iya. Kayak gitu. Jadi akhirnya dilakukanlah gugatan ke MK tadi yang sore tadi ya tidak dikabulkan juga. Tapi kan maksudnya nyobain lagi maksudnya hal-hal kayak gitu tuh bukan mengganggu atau maksudnya kayak yang mengganggu sih, maksudnya mengganggu jalannya proses pemilu, maksudnya dari apa yang udah disiapkan itu tiba-tiba harus perpanjang lagi, masyarakat harus bingung lagi, masyarakat harus berpikir lagi, masyarakat harus deg-degan lagi gitu, masyarakat harus berperang lagi gitu dengan adanya pengajuan ke MK tadi yang dimana pertimbangan atau misalkan pertimbangan dari kemungkinannya itu sangat kecil gitu. Kalau misalkan dijadikan sebuah bentuk perjuangan, kalau misalkan kita meredam emosi pendukung kita, itu juga mesti bisa disebut sebagai perjuangan ya. Kita coba lagi tahun depan gas gitu misalkan. Setia ya misalnya gas gitu kan. Gitu. Gimana tuh kan kira-kira? Ya kan tadi kalau kita lihat kalau aku lihat ya dari dari 2 calon ini ya tadi langkah-langkah yang memang dilakukan gitu. Tapi kalau berbicara ini mundur lagi, ini jadwal lagi. Oh enggak, KPU selalu kepleset dikit aja. Kalau begitu KPU gitu kan, KPU nomornya ayo karena kalau iya senangnya coklat. Tadi kan KPU kan selaku penyelenggara harus membaca gitu apa yang terjadi karena hampir beberapa kali kan terjadi gugatan itu bukan tahun ini saja. Bukan sekali. Dan itu timelinenya emang makanya pelantikan itu nggak selalu dekat dengan keputusan akhir dari KPU kan karena pasti ada penggugatan di sana gitu kayak beberapa pilpres pun sama gitu kan selalu ada gugatan di sana. Waktunya tadi itu malah langkah yang harus sudah diperhitungkan oleh KPU gitu bukan menjadi alasan ini semakin mundur terus semakin mundur gitu. Tapi kalau
tadi itu kalau dikabulkan malahan mencalonkan lagi pemilu, itu baru sedikit mundur gitu kan. Kembali anggaran keluar atau kembali anggaran negara sekali pemilu kan tadi berapa? 70 triliun. Nah itu terus keluar lagi gitu. Banyak lagi yang melakukan pasti banyak juga yang udah mungkin merasa malas untuk nyoblos lagi, pasti ada. Ya. Nah itu kan harus juga yang dipertimbangkan hal seperti itu juga gitu. Kadang lelah gitu, harus tadi kan kata Kang Senja juga harus musuh-musuhan lagi, harus tegang-tegangan lagi kan capek kan? Padahal bukan kita yang kampanye, bukan kita yang nyalon, capek lagi, deg-degan lagi, harus lihat media sosial isinya politik lagi. Kadang udah ada yang menang juga akan eleh gitu. Eleh gitu ya. Pasti ya gitu. Apalagi ditambah lagi dengan proses yang ekstern ibarat nama extra time gitu ya gitu. Jadi agak harus ini lagi. Meskipun gugatan MK memang selayaknya dilakukan karena memang disediakan sama KPU dan MK, silahkan bagi yang merasa tidak puas, maka diajukan gugatan. Terjadi setiap semua pemilihan di tingkatan-tingkatan baik itu pilpres, pilgub dan lain-lain. Jadi legal-legal aja secara umum. Betul, cuman kayak aku tuh kayak melihat si realistisnya dari perbandingan kemungkinan sama isi tuntutannya gitu, isi tuntutannya. Hanya mungkin lah tadi makanya tadi saya untuk memenangkan tapi setidaknya satunya itu meskipun tidak pasti tidak mungkin menang, pendukungnya tetap bernitip masih memberikan harapan besar lah ke pendukungnya gitu. Oh, junjungan saya itu masih berjuang gitu. Enggak nothing tulus lah gitu. Tim Amin, tim Gama jangan. Semangat. Oke. Gitu. Pasca pemilu. Oh iya, harapan. Terus kan kebetulan hari tag video itu kan hasil Keputusan MK-nya. Mungkin nanti pas udah tayang mah udah ada. Tahu lah presidennya mungkin hasil putusnya gitu. Ya. Iya, ini mau. Iya. Cut bro. Ini mau tenang. Jadi ya maksudnya semoga setelah ada putusan MK kan artinya udah menjelang udah ada presiden terpilih, tinggal dilantik aja gitu. Harapan aku sih maksudnya salah Kang. Nah, harapan aku anjir pohobir. Apa yang harapan dari akang. Nah kan setelah podcast ini tayang itu kebetulan nanti mungkin hasil putusan MK sengketa pilpres di MK itu udah selesai dan mungkin udah ada presiden terpilihnya gitu ya. Nah harapan-harapan sama sekali closing statement mungkin ya dari Kang Hamu, harapan untuk presiden terpilih, wakil presiden terpilih, mungkin sekalian nanti untuk kabinet yang akan dibentuknya. Jalannya pemerintahan. Ya jalannya ke pemerintahan lah intinya gitu, jalannya ke pemerintahan untuk 5 tahun ke depan gitu. Harapannya apa? Gitu. Sama Kang Yam juga. Mulai siapa? Kamu dulu. Besok. Mungkin putusan MK telah dibulatkan, tinggal nunggu pelantikan kurang lebih di tanggal 20 Oktober 2024 kita akan punya presiden official ya, presiden yang ke-8. Selamat mengemban amanah, selamat mengemban tugas. Ingat, makasih. kalian tuh dipilih oleh rakyat ya. Ingat juga kan ada gium Vox Populi Vox Dei gitu. Apa artinya? Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi kalian dipilih sama rakyat ya otomatis ya lihat dulu siapa yang kalian pilih. 92 juta orang lo yang milih. Editor nanti agak diedit. Apa tadi? Kutipannya Vox Populi Vox Dei. Artinya? Suara rakyat, suara Tuhan. Saya Muzadi 2000 dong. Enggak. Oh itu kutipan orang lain juga? Iya, itu ada gium hukum gitu. Ya jadi harapannya tadi gitu. Untuk para pemilih bukan berarti yang dipilih itu harus didukung habis-habisan, enggak. Yang memilih itu sama dengan mengawal, baik buruknya dikawal. Kalau baik diapresiasi, kalau buruk nggak apa-apa dengar aja gitu. Karena pemilih itu bukan berarti pendukung yang buruk-buruknya juga harus kita tutupin. Kita bukan tim ses. Kayak gitu aja ya, selamat. Ya kalau dari aku mungkin tadi selamat juga ya kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran yang sudah terpilih. Mas Gibran yang sudah terpilih menjadi presiden saya dan wakil presiden saya. Semoga menjadi amanah apa yang dilakukan 5 tahun ke depan tadi membawa maslahat kepada masyarakat umum, membawa ketenangan, kemakmuran dan kebahagiaan untuk masyarakat secara luas semoga terasa.
Nah mungkin tadi gitu untuk para pendukung-pendukung mau dari 01, 02, 03, yuk ketika udah mari lagi rangkulin semuanya yang tadi sempat musuhan, yang tadi sempat mungkin lost kontak gara-gara pemilu pilpres tahun ini, yuk kita saling rangkul lagi gitu. Kepada juga para pendukung Pak Prabowo mungkin yang kemarin di pilpres, yuk kita sama-sama juga kritisi pemerintahan sekarang, kritisi juga kebijakan-kebijakan, kita bareng-bareng juga kawal terus agar pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini tetap pada jalan yang kita inginkan, jalan di mana masyarakat Indonesia meraih kebahagiaan dan kemakmuran. Sejahtera. Dialogis monologis. Udah. Aduh, alhamdulillah keren. Kang Hapu, Kang Iam, untuk ngomong gitu ya. Tapi Kang tadi sorry ada pas ngomong Pak Prabowo presiden saya dan wakil presiden saya Mas Gibran agak ditekan. Oh, milih ya? Enggak, milih. Kita kan udah jadi presiden. Oh, jadi presiden patut di betul harus kita kan harus antusias gitu ya. Oh, akang-akang berarti bukan nggak milih. Ngambil siapa? Enggak, itu mah kan rahasia. Oh, gitu. Tuh ini salah satu tadi makanya Ya harus netral. minta pengertiannya dari penonton podcast ini nanti secara bijak dan wise gitu, kalau bisa nonton full dan dipotong. Ya, jadi potong-potong. Oke, terima kasih Sobat Vkom. Mungkin harapan dari aku ya terakhir ya. Harapan dari aku semoga dengan selesainya pemilu 2024 ini yang tadi udah disampaikan sama Kang Dua ini gitu. Semoga yang tadinya bersih tegang mulai kayak bersatu lagi. Kan sekarang yang masih tegang tuh kadang keluarga sama anaknya, ibu sama anaknya. Berlebihan lah gitu. Untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran selamat. Semoga amanah dalam mengemban tanggung jawab yang cukup besar gitu. Sangat besar gitu. Tolong sejahterakan masyarakatnya, perhatikan masyarakatnya gitu. Beri mereka yang terbaik gitu. Ya, oke. Beri mereka yang terbaik gitu. Beri kita yang terbaik sebagai masyarakat gitu. Intinya aku pengen masyarakat sejahtera dan tingkat kemiskinan turunin gitu, pendidikan tingkatkan gitu. Apalagi kerja loh. Ya, oke. Terima kasih Sobat Vkom. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you Kang. Yuk. Thank you.